Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih malam ini kami diberi kesempatan. Di tengah-tengah kelelahan kami bekerja, beraktivitas, kami masih boleh datang ke hadirat-Mu, memuji nama Tuhan, mendengarkan kesaksian yang menguatkan, bersekutu dengan teman-teman. Melalui acara seperti inilah ya Tuhan, kami bertumbuh secara horizontal maupun vertikal ketika kami belajar firman-Mu. Ajar kami tahun ini ya Tuhan lebih serius, lebih rindu, mengenal Tuhan lebih dekat dan membuat nama Tuhan juga dikenal. Itu menjadi tema besar kami pada tahun ini Tuhan. Malam ini kami ingin belajar firman-Mu, pakailah hamba-Mu yang lemah, terbatas dan hina dina ini, jadikan dia saluran berkat buat kami. Dan Tuhan, Engkau sendiri yang menolong kami boleh mengerti firman-Mu. Roh Kudus, Engkau sendiri yang tinggal di dalam kami, mencelikkan mata rohani kami, mencerahkan pikiran kami untuk mengerti firman Tuhan malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Saudara, malam ini kita akan pikirkan sebuah tema yang cukup serius, cukup besar, cukup sering diperdebatkan, yaitu tentang doktrin pilihan, predestinasi. Saya tahu ada beberapa teman yang bertanya soal ini, jadi saya malam ini coba mempersiapkan topik ini. Saya harap kita boleh bertumbuh bersama-sama dan mulai mengerti, paling tidak kalau ada yang bertanya soal predestinasi atau doktrin pilihan. Nah, sebelum kita membahas tentang doktrin pilihan ini, saya ingin kita mengerti dulu atau sepakat dulu dalam beberapa hal, ya. Ada beberapa kebenaran atau fakta yang harus kita sepakati bersama sebelum kita belajar doktrin ini. Ya, saudara bisa lihat di makalah saudara. Yang pertama, Allah itu adalah pencipta yang maha kekal. Dia tidak terbatas dalam segala hal. Dan sedangkan kita manusia adalah ciptaan yang sangat terbatas dalam segala hal. Jadi kebalikannya. Sebab itu dengan kemampuan manusia, dengan kemampuan kita, entahkah rasio, emosi, pengalaman, hikmat, dan apapun yang kita punya, yang sangat terbatas itu, tidak mungkin kita bisa mengenal Allah secara sempurna. Jadi kita harus setuju dulu, ya. Jadi tidak mungkin dengan apa yang kita punya hari ini kita bisa mengenal Allah secara sempurna. Sebab Dia pencipta, kita ciptaan. Itu kesepakatan pertama. Yang kedua, banyak hal di dunia ini yang masih merupakan rahasia bagi kita. Nah, pada kedatangan Kristus kedua kali nanti, Dia akan membukakan semua rahasia itu bagi kita. Namun, walaupun kita sudah bersama Tuhan di sorga, kita tidak akan atau tidak boleh mengetahui semua rahasia tentang Allah. Kita harus setuju itu. Ya, walaupun sampai sorga, sudah tidak dibatasi ruang dan waktu, sudah ada dimensi kekekalan bersama Tuhan pun, kita boleh tanya banyak hal, tapi ada hal-hal tertentu yang merupakan rahasia Allah dan kita tidak boleh mengetahuinya. Jadi ada kualitatif different. Sama-sama sempurna, kita sudah disempurnakan, Allah juga sempurna, tapi secara kualitas sempurnanya beda. Ya, setuju gak? Setuju? Kita harus sepakat dulu. Ketiga, pengetahuan kita tentang Allah atau teologi kita adalah terbatas sejauh apa yang diinspirasikan oleh Roh Kudus dalam Alkitab yang tertulis, yang kita punya 66 kitab. Itu batasannya, ya. Sesuai dengan keterbatasan bahasa manusia dalam batasan dimensi ruang dan waktu. Jadi Allah memberikan kita Alkitab menjadi sebuah pagar, ya, sebuah batasan kita boleh mengerti kebenaran tentang Allah. Artinya kita hanya boleh mengenal Allah sejauh Alkitab memberitahukannya kepada kita. Jika Alkitab diam, kita harus juga berdiam diri. Ini menjadi prinsip. Keempat, ketika kita menemukan jalan buntu, tidak ada jawaban, hendaklah kita dengan rendah hati mengakui keterbatasan kita. Ya,
Nah, ini menjadi kesepakatan. Jadi pada detik otak kita, rasio kita mentok, ya, nggak ada jawaban, maka yang perlu kita lakukan adalah rendah hati, berlutut bila perlu, mengakui keterbatasan kita. Jangan terjebak dalam menghakimi Alkitab. Ya, jangan katakan, wah ini Alkitab salah ini, gara-gara kamu tidak mengerti. Oh ini Alkitab gini nih penulisnya nih, kita mulai menafsir-nafsir sendiri. Jangan menyalahkan kebenaran Alkitab yang tertulis atau memaksakan interpretasi sendiri. Menurut saya harusnya begini, jangan saudara ya, kalau memang pas mentok kita rendah hati mengatakan, ya Tuhan, aku memang terbatas, firman-Mu terlalu sempurna. Ya, jadi kita jangan memaksa interpretasi sendiri sesuai dengan pikiran kita yang terbatas itu. Ya, ini dosen saya bagus sekali, dia katakan, pada detik saya tidak mengerti, mendalami firman Tuhan, mendalami teologi, pada detik saya tidak mengerti, saya bersimpuh di hadapan Tuhan. Saya berlutut dan berkata, ya Tuhan, Engkau terlalu besar untuk saya mengerti dengan otak saya yang hanya segenggam ini. Ya, ini menjadi prinsip seorang murid yang mau belajar firman Tuhan. 5. Diskusi dan perdebatan tentang doktrin predestinasi sesungguhnya telah berlangsung dalam perjalanan sejarah gereja sejak abad keempat. Jadi sejak abad keempat ini sudah mulai terjadi ya, perdebatan, diskusi mengenai predestinasi. Jadi bukan hanya akhir-akhir abad 19, 17, bukan. Sejak abad 4. Ya. Dimulai oleh siapa? Dipelopori oleh Bapak Gereja Agustinus untuk merespon ajaran Pelagius yang bersifat humanisme. Jadi Pelagius mengajukan pemikiran dia, doktrin dia tentang bagaimana seorang manusia dengan kemampuannya bisa menemukan Allah dan mendapatkan keselamatan. Agustinus menolak ajaran Pelagius dan kemudian menjelaskan doktrin predestinasi. Ini menjadi perdebatan sejak abad keempat. Dalam konsili Efesus, konsili gereja di Efesus tahun 431 AD, ajarannya Pelagius dicap sebagai ajaran sesat. Itu yang terjadi. Ya. Namun ajaran Agustinus tentang predestinasi ini ternyata mengundang perdebatan yang sengit. Ya. Di antara para teolog sepanjang gereja, sejarah gereja, ya, sejarah gereja mulai dari pra-reformasi, sebelum reformasi abad berapa? 16, ya, dimulai oleh Martin Luther 1517, ya. Dan sesudah reformasi, pasca reformasi, masih terus diperdebatkan sampai hari ini di sekolah-sekolah teologi khususnya. Tugas kita, nah ini perhatikan. Tugas kita hari ini bukanlah menyelesaikan perdebatan tersebut. Ini sudah berlangsung sejak abad 4. Gak mungkin akan selesai. Selalu ada dua pandangan. Ya, jadi tugas kita bukan menyelesaikan perdebatan itu, karena siapalah kita dibanding dengan bapak-bapak gereja yang luar biasa. Ya, pemikiran mereka belajar sejak muda sampai mereka tua. Melainkan untuk mengenal dinamika teologis yang memang masih mengundang tanda tanya dan misteri. Jadi kita harus bisa mengakui itu. Oke? Ini kesepakatan awal. 5 poin ini menjadi pegangan kita di dalam kita belajar doktrin predestinasi. Nah, sekarang kita belajar selanjutnya beberapa kebenaran doktrin Allah yang perlu diperhatikan. Ini pun kita harus setujui. Doktrin Allah ini menjadi basic, menjadi dasar dari doktrin pilihan ini. Nah, kita harus setuju dulu beberapa poin tentang doktrin Allah ini. Yang pertama, Allah adalah Allah yang maha daulat. Artinya dia absolut, dia mutlak. Sebab itu dia berhak melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya, tanpa harus terikat dengan hukum atau ajaran atau aturan siapapun. Jadi dia tidak bergantung kepada siapa-siapa, dia tidak terikat dengan siapa-siapa, dia berdaulat dan berhak berotoritas penuh, mutlak, tanpa salah.
Ini kesepakatan kita pertama. Allah memang menciptakan alam semesta dengan hukum alam. Kita harus terima itu. Ya, hukum natural Allah ciptakan itu, dan Allah sendiri menghargai hukum alam yang diciptakannya. Bahkan ketika Yesus inkarnasi ke dunia, masuk ke dalam hukum alam. Dia bisa lapar, dia bisa haus, ya, dia perlu tidur, hukum alam. Ya. Hukum natural, dia ciptakan dan dia tunduk kepada hukum natural itu. Walaupun dia berdaulat, ya. Nah, dalam kasus khusus, Allah berhak intervensi ke dalam hukum alam ini. Itu Allah, karena dia daulat. Ya. Jadi dia bisa melawan hukum alam kalau dia mau. Dia bisa intervensi masuk ke dalam hukum alam. Ini yang kita sebut mujizat, atau kita sebut hal-hal yang supranatural, melampaui alam. Ini kita harus bisa terima. Kedua, Allah adalah Allah yang maha adil, yang akan menjalankan hukumannya terhadap manusia yang telah jatuh dalam dosa. Dalam keadilannya, Allah tidak memandang bulu. Hukumnya berlaku bagi setiap manusia tanpa perkecualian. Ya, jadi keadilan Allah apa? Upah dosa adalah maut. Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia yang berdosa harus dihukum mati secara fisik dan secara rohani. Itu adil. Jadi kalau ada yang tidak selamat, ada yang kemudian akhirnya harus masuk neraka, kita gak boleh bilang Allah itu kejam atau tidak adil, ya. Sebab itu adalah konsekuensi dari dosa. Oke. Ketiga, Allah adalah Allah yang maha kasih. Jadi di balik keadilan Allah ada kasihnya yang luar biasa. Dia merencanakan keselamatan bagi manusia yang telah berdosa itu, yang telah melawan dia. Nah, caranya bagaimana? Caranya Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Inkarnasi, lahir ke dunia, mati dan bangkit bagi manusia. Itu caranya. Itu jalurnya. Itu yang direncanakan oleh Allah sejak dari awal. Dia merindukan agar semua manusia boleh mendapatkan keselamatan yang disediakannya. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus akan diselamatkan. Itu adalah planningnya Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. 4. Allah adalah Allah yang maha kekal. Artinya, dia tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu seperti kita. Sebab itu semua karyanya tidak ada kaitannya dengan dimensi ruang dan waktu. Ya. Sebab itu semua pertanyaan yang berkaitan dengan lokasi, di mana, kapan, ya, dan waktu, ya, kapan, urutan waktu, siap mana lebih dulu. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan begitu tidak relevan bagi Allah. Sebab apa? Sebab dia tidak bekerja atau dia tidak terikat dengan ruang dan waktu. Ya. Nah, kita di dalam ruang dan waktu, nanti dalam diskusi kita bisa bertanya, kok begini, kenapa nggak begini dulu, kenapa nggak begini dulu. Waktu kita mulai berpikir mana dulu dan mana tidak dulu, kita memasukkan Allah di dalam ruang dan waktu. Ya, tangkap. Jadi ada titik-titik tertentu, poin-poin tertentu, diskusi tertentu, kita harus mengatakan, ya, kita nggak mengerti sebab kita di dalam ruang dan waktu. Allah di luar ruang dan waktu. Ada perbedaan dimensi dengan Allah. Sudah nangkep? Ya, good. Sekarang kita masuk ke dalam penjelasan doktrin pilihan. Jadi dengan dua kesepakatan besar itu tadi, sekarang kita boleh belajar apa itu doktrin pilihan dan bagaimana. Dan kita boleh berdiskusi dan tanya jawab setelah ini. Pertama, ya, penjelasan doktrin pilihan. Yang pertama, predestin artinya bahwa Allah sudah menentukan sebelumnya. Dari kata pre sebelumnya dan destin atau destiny atau penentuan. Jadi predestinasi artinya Allah sudah menentukan sebelumnya bahwa dia memilih orang-orang yang beriman kepada Kristus
untuk diselamatkan dari hukuman kekal, menjadi anak-anaknya sesuai dengan sifatnya yang maha daulat, maha kekal, dan maha kasih. Nah, ada banyak ayat-ayat Alkitab yang berhubungan dengan predestinasi. Tetapi malam ini saya ingin mengajak kita belajar khusus dari Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5. Oke? Kita membaca bersama-sama Efesus 1 ayat 4 dan 5. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, itu definisi yang paling jelas dari Alkitab. Definisi yang paling dekat ketika ada muncul kata apa? Di dalam Dia, yang hitam itu ya, yang bold, memilih kita sebelum dijadikan, lalu menentukan kita dari semula, lalu supaya menjadi anak-anaknya, kudus tak bercacat. Itu semua kata-kata yang sangat penting di dalam dua ayat ini. Nah, saya harus saudara pulang bisa membaca ayat 1 sampai 11. Itu satu perikop yang sangat penting mengenai predestinasi ini ya, predestinasi. Nah, apakah ini yang disebut dengan teologi takdir kalau Allah sudah menentukan sebelumnya? Nah, sering menjadi salah mengerti. Wah, kalau Allah sudah menentukan sebelumnya, maka ini disebut dengan teologi takdir. Padahal minggu lalu kita belajar Alkitab menolak teologi takdir. Ya. Apakah ini teologi takdir kalau sebagian ditentukan selamat dan sebagian lagi ditentukan untuk mati kekal? Jawabannya tidak. Nah, tadi saudara, kesepakatan kita semua manusia telah berdosa. Ya. Kehilangan kemuliaan Allah, kata Alkitab. Roma 3:23. Upah dosa adalah maut. Nah, kalau ada sebagian saja, tidak semua, yang dipilih Allah untuk diselamatkan, apakah itu menyatakan Allah itu tidak adil? Ya. Ini menjadi sebuah diskusi. Jelas tidak, sebab oleh keadilan Allah semua manusia pantas untuk dihukum kekal. Upah dosa adalah maut, Roma 6:23. Artinya dalam diri manusia tidak ada satu hal pun yang membuatnya layak atau pantas untuk dipilih dan diselamatkan oleh Allah. Gak ada yang pantas kalau mau bicara pantas. Ya. Jadi aplikasinya apa? Bila ada yang tidak dipilih, bukan berarti Allah tidak adil atau kejam. Sebaliknya, kalau saudara dipilih, ada di dalam kelompok pilihan yang diselamatkan itu, janganlah merasa diri lebih layak. Wah, saya lebih layak nih, saya lebih pantas nih, saya lebih suci, lebih sesuatu dari yang lain. Bukan. Jangan memegahkan diri dan jangan menghakimi orang lain. Nangkep gak? Nanti kita setelah nomor 5 tanya jawab. Kedua, jelaslah bahwa pilihan dan penentuan Allah dalam keselamatan manusia bukan bergantung pada apapun yang dimiliki manusia. Ini yang disebut dengan pilihan tanpa syarat. Ya. Unconditional election. Pilihan tanpa syarat. Predestinasi ini seutuhnya berdasarkan kedaulatan Allah dalam kekekalannya. Tadi dikatakan istilah sebelum dunia diciptakan. Artinya sebelum ada ruang dan waktu. Ada di dalam dimensi kekekalan. Rasio kita yang terbatas tidak akan mengerti sepenuhnya. Ini misteri. Ingat Efesus 1 ayat 1 sampai 11. Paulus bicara kepada siapa? Kepada orang Kristen. Kepada orang yang sudah selamat. Kepada gereja Tuhan. Kepada orang-orang pilihan. Jadi kepada orang-orang Kristen itu Paulus bilang apa? Kamu sudah dipilih
sebelum dunia dijadikan. Saya tanya, sebelum dunia dijadikan ada nggak ya manusia? Di dalam dimensi ruang dan waktu nggak ada. Dunia belum diciptakan kok. Kan manusia baru diciptakan pada hari ke-6. Nangkep gak saudara? Tapi karena Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, ayat firman Tuhan sebelum dunia diciptakan itu ada di dimensi mana? Dimensi kekekalan, tanpa ruang dan waktu. Ini misterinya. Ayat ini tidak bisa dimengerti di dalam dimensi ruang dan waktu, sebab kita harus mengerti sebelum dunia dijadikan itu adalah dimensi kekekalan. Di dalam dimensi kekekalan, Allah Maha Tahu, Maha Daulat. Dia sudah memilih bahwa apa? Sebagian manusia nanti akan menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat. Ini loh kemahatauan Allah yang kita tidak bisa mengerti misterinya ada di sini. Ya. Jadi aplikasinya apa? Janganlah memaksa untuk mengerti pikiran Allah dalam dimensi kekekalannya, tapi belajar berdiam diri, rendah hati, memuji dan menyembah Allah yang maha besar dan maha hikmat, yang melampaui rasio, perasaan, pengalaman, dan hikmat siapapun. Itu dalam Roma 11:33-36. Betapa dalamnya, tingginya, luasnya, besarnya pikiran Allah tidak mungkin bisa dimengerti oleh kita. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Di dalam dunia aja kita ada dimensi yang berbeda nggak? Kita dan anak ada berbeda nggak? Ada, orang tua dan anak. Saya suka kasih ilustrasi ini, kalau anak remajamu yang belum menikah, suka tanya kepada saudara, papa mamanya yang sudah menikah, Pak, Ma, orang menikah itu gimana sih? Kalau orang yang berhubungan seksual itu katanya nikmat, enak, bahagia, indah itu. Coba jelasin, bisa jelasin nggak sih? Seorang tua dengan kata-katanya nggak bisa jelasin kepada anaknya kalau anaknya bertanya soal hubungan seksual. Dimensinya udah berbeda sebelum nikah dan sesudah menikah. Ini aja nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kita akan bilang sama anak kita, nanti kalau kamu sudah menikah, ya, kamu akan mengerti. Sekarang papa jelaskan, mama jelaskan, segimanapun kamu nggak akan mengerti. Dimensinya berbeda. Ini baru di dunia ini loh, dalam ruang dan waktu. Nah sekarang you mau mengerti Allah yang di luar dimensi ruang dan waktu. Itu sangat-sangat sulit. Dan kita harus mengatakan, ya Tuhan, biarlah nanti aku sudah di dimensi kekekalan. Aku akan bertanya kepadamu, kenapa you bisa memilih saya sebelum dunia diciptakan? Ya. Apakah saya ada? Saya kan belum ada, Tuhan memilih saya di mana dong? Di pikiran Tuhan mungkin ada, kita cuma bisa berpikir begitu. Ya kan? Di kemahatauan Tuhan ada, tapi sedetail-detailnya aku gak tahu. Nanti ketemu Tuhan, setelah dimensinya sama, akan tahu. Sama seperti seorang anak setelah menikah, dia akan tahu bagaimana yang disebut dengan hubungan suami istri itu. Oke? Ketiga, predestinasi ini juga seutuhnya berdasarkan anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, yang ditentukan Allah sebagai jalan pendamaian. Jadi ada pagernya, ada syaratnya, ada boundary-nya, ya, yaitu apa? Di dalam Yesus Kristus. Pilihan ini bukan asal pilihan, tapi pilihan ini di dalam Yesus Kristus yang ditentukan sebagai jalan pendamaian agar menerima penebusan dan kuasa menjadi anak Allah karena beriman kepada Kristus. Roma 3:23-25. Walaupun kita telah berdosa kehilangan kemuliaan Allah, tapi Yesus ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian. Yohanes 1:12, barang siapa yang menerima Kristus, dia dijadikan anak-anak Allah. Nah, berdasarkan anugerah artinya apa? Kita menerima keselamatan itu bukan karena kelayakan kita atau kebenaran kita, bukan karena upah, bukan karena usaha apapun. Jadi aplikasinya belajarlah untuk mengucap syukur atas anugerah Allah dalam kasih karunia Yesus Kristus.
dengan setia beribadah, hidup benar dan kudus, dan setia dalam mengabarkan Injil keselamatan. Oke, jadi sepertinya begini, contoh yang coba mendekati, ya, menjelaskan soal anugerah ini. Kamu ada berada di dalam sebuah tempat yang kacau balau, ya, ribut, katakanlah mungkin kayak sirkus gitu ya, wah, lapangan yang sangat kacau balau. Masing-masing ingin menyelamatkan dirinya, tapi gak tahu bagaimana, karena itu suasana kacau. Katakanlah itu sebuah keramaian yang terjadi kerusuhan, masing-masing ingin selamatkan diri. Lalu kamu melihat sebuah pintu besar. Di depan pintu itu ada tulisan, kalau mau selamat, mari datang masuk sini. Wah, jadi kamu berusaha, ya, menyikut orang lain, menggeser, mendesak, berlari, ingin menuju ke pintu itu. Sampai di pintu itu, saudara mendobrak dan masuk di pintu yang ada tulisan, siapa yang mau selamat, datang dan masuk. Wah, begitu masuk kamu rasanya bangga. Waduh, saya berhasil ini, desak-desakan dengan orang-orang sehingga saya bisa masuk ke pintu itu. Begitu masuk, kamu tutup pintunya, kamu toleh ke belakang, ada tulisan di pintu di baliknya. Di depannya bilang tadi, barang siapa yang mau selamat, mari datang dan masuk. Begitu kamu masuk, kamu toleh ke belakang, lihat pintunya, tulisannya adalah apa? Semuanya adalah anugerah, bukan usahamu. Anggap gak? Ini anugerah. Di sini terletak perbedaan predestinasi dan yang menolaknya. Yang menolaknya mengatakan, manusia punya kemampuan, manusia punya bisa, aku yang mendesak-desak, aku yang mencoba berjuang, aku yang mau ke sana, ya, dengan usahaku, dengan kehebatanku, dengan segala macam yang aku lakukan. Aku yang menuju ke pintu itu. Tapi begitu kamu masuk, kamu lihat pintunya, bilang, Pak, bukan karena kamu, bukan karena usahamu, sebab usaha manusia sia-sia, tapi karena anugerah Tuhan semata-mata, 100% anugerah Tuhan. Sebagian mengatakan manusia diselamatkan karena usahanya, karena dia yang mau, karena dia yang bisa, karena dia yang mampu, ya. Tapi setelah kamu masuk, kamu baru tahu, ya Tuhan, bukan aku. Semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Kalau kamu tidak pilih aku, Tuhan, aku gak mungkin bisa datang. Kalau kamu tidak beri aku iman, ya Tuhan, gak mungkin aku bisa percaya. Sebab apa? Sebab aku sudah berdosa. Pikiranku, hatiku, pengalamanku, hikmatku, semua yang padaku itu sudah tercemar, Tuhan. Seperti orang yang mati, kalau bukan Tuhan yang bangkitkan, aku gak mungkin hidup. Nah, ini di sini letak titik konfliknya. Waktu Lazarus mati di kuburan, ya betul kan? Saudara ingat Lazarus mati, Yesus membangkitkan dia. Ingat ceritanya? Yohanes 11. Lalu Yohanes dengan Maria, dengan Marta ke kuburan itu, dan Yesus memanggil Lazarus. Lazarus, keluarlah. Saya tanya, waktu Yesus panggil, Lazarus dengar dulu atau bangkit dulu? Lazarus kan mati, udah dikubur 4 hari. Lalu Yesus bangkitkan dia kan? Yesus bilang, Lazarus, keluarlah. Lalu dia keluar. Saya tanya, waktu Yesus bilang, Lazarus, keluarlah. Lazarus yang di kuburan itu, dengar dulu, atau bangkit dulu? Hidup dulu? Hah? Bangkit dulu, bagaimana dia bangkit kalau gak dengar? Dengar dulu, bagaimana dengar kalau udah mati? Nah, ini misterinya, saudara. Ini misterinya. Kalau dia bilang dengar dulu, oh dia gimana dengar kalau dia mati kok. Tapi kalau bilang dia bangkit dulu, ya gak dengar kok bisa bangkit. Kan Yesus panggil namanya. Kita selalu berpikir mana duluan.
Tapi di mata Tuhan, yang tidak ada dimensi ruang dan waktu, semua pertanyaan itu gak relevan. Waktu kamu bilang, manusia mampu datang kepada Tuhan. Bagaimana bisa datang? Rasionya sudah tercemar, hatinya sudah tercemar, pengalaman sudah berdosa. Dan Alkitab mengatakan dosa telah membuat kamu mati. Bagaimana orang mati bisa datang kepada Tuhan? Jadi waktu kamu datang ke pintu itu seolah-olah manusia datang. Tapi waktu kamu lihat ke belakang, kamu lihat apa? Bukan kamu yang datang, Tuhan yang pilih kamu. Tuhan yang beri kamu anugerah iman. Ini unik ya. Ya, predestinasi ada di sini. Nah, nomor 4. Bila sudah dipilih dan ditentukan Allah sebelumnya, apakah berarti manusia boleh hidup sembarangan? Sebab pada akhirnya toh diselamatkan juga kan? Dan tidak tergantung jasa, tidak tergantung perbuatan, kita nggak usah buat apa-apa, tidak tergantung apa-apanya manusia. Jadi kita bisa ya seenaknya lah ngapain, ya. Toh kalau dia dipilih, nanti juga selamat, ya seenaknya aja hidup. Ya, apakah demikian? Jawabannya tidak, saudara. Itu konsep yang keliru. Coba perhatikan ayat 4b. Ada istilah dipilih supaya apa? Kudus dan tak bercacat. Jadi pilihan dan penentuan Allah itu ada tujuannya, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Ini adalah tujuan kita dipilih dalam Yesus Kristus. Perhatikan kalimat ini. Justru jika ada yang berpendapat sedemikian, boleh hidup sembarangan dan seenaknya, itu adalah sangat mungkin bahwa orang tersebut tidak dipilih atau belum dipilih di dalam Yesus Kristus atau belum selamat. Ya, kalau you take it for granted, menganggap anugerah itu murahan lah, ya, toh gratis, gak usah buat apa-apa, toh sudah dipilih. Kalau saudara menganggap itu gratis lalu murahan, ini tanda tanya. Saudara mengerti gak sih bahwa pilihan ini di dalam Yesus Kristus yang sudah membayar dengan nyawanya yang sangat-sangat mahal itu. Jadi jangan menganggap remeh. Seperti kalau kamu ada obat diare yang mujarab, bukan berarti kamu seenaknya tiap hari makan cabai 1 kilo, 2 kilo, kemudian mencret lagi, diare lagi, lalu makan obat sembuh lagi, lalu kemudian makan cabai lagi kayak orang gila. Itu namanya beriman secara tidak waras, alias iman gendeng, kata orang Jawa. Bukan, ya, justru ada apa? Ada tujuannya, kudus dan tak bercacat. Aplikasi, tanda dari orang pilihan yang sejati adalah perubahan 180 derajat di dalam kasih karunia Yesus Kristus dan oleh kuasa Roh Kudus. 2 Korintus 5:17, barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Kalau kamu dipilih, pasti pikiranmu diubah, hatimu diubah, perasaanmu, kehendakmu itu diubah menjadi baru. Yohanes 3 ayat 5, kamu dilahirkan kembali oleh firman dan oleh Roh Kudus itu. Dan 1 Petrus 1 ayat 2 ini indah sekali. Kalau ada orang tanya, ya, apa sih definisinya orang Kristen? Alkitab muncul istilah Kristen gak lebih dari 5 kali, mungkin cuma 4 kali atau paling top 5 kali. Tapi definisi yang paling jelas di 1 Petrus 1 ayat 2. Ya, coba saudara kita baca ini ayat. Indah sekali, saya suka sekali ayat ini. 1 Petrus pasal 1 ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah di atas kamu. Jadi siapa orang pilihan, siapa orang Kristen? Orang Kristen adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa, dikuduskan oleh Roh Kudus, dan taat, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah penebusannya. Ya, jadi ada unsur Bapa, ada unsur Roh Kudus, ada unsur Yesus Kristus, Trinity di situ.
ya, Tritunggal di situ yang melakukan pekerjaan predestinasi ini. Oke? 5. Bila Allah sudah memilih dan menentukan sebagian manusia diselamatkan, apakah pekabaran Injil masih relevan? Untuk apa mengabarkan Injil kalau usaha kita bertentangan dengan penentuan Allah? Nah, saudara, ini juga konsep yang keliru, hati-hati. Sebab rencana Allah dalam keselamatan manusia pilihannya tidak terlepas dari kasih karunia Yesus Kristus yang harus inkarnasi, mati disalibkan, kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga, mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, dan kuasa iblis. Injil keselamatan dalam Kristus haruslah diberitakan. Barulah akan muncul orang-orang pilihan yang merespon dengan iman yang diberikan Tuhan itu. Roma pasal 10 ayat 17. Iman itu datang dari pendengaran firman Tuhan. Nah, saya kenal seorang wanita, suatu hari dia bilang sama saya begini. Dia itu sebenarnya tidak suka dengan mertuanya. Mertuanya belum percaya, ya. Dia memiliki konsep pilihan yang kurang tepat. Dia bilang sama saya begini, Pak, untuk apa saya nginjili? Ya, toh sebenarnya saya nggak cocok dengan mertua saya. Kalau memang mama mertua saya dan papa mertua saya adalah orang pilihan, saya nggak perlu injili dia. Suatu hari dia selamat. Orang pilihan kan? Tapi kalau memang dia bukan orang pilihan, untuk apa saya injili dia? Saya menginjili sampai lidah saya putus, sampai ludah saya habis, sampai setengah mati, tetap aja dia nggak mau percaya. Logika nggak, saudara? Jadi nggak usah PI, nggak usah nginjili capek-capek ke desa, kemana, wah biarin aja. Toh kalau orang pilihan, toh akhirnya dia juga selamat. Tapi kalau bukan pilihan, udah capek-capek usaha, setengah mati, tetap aja dia nggak selamat. Toh dia bukan orang pilihan. Pernah nggak sudah berpikir begitu? Ini teologi yang tidak benar. Ini teologi yang keliru. Sebab, perhatikan, rencana keselamatan Allah dalam pilihan itu harus dikaitkan dengan pekabaran Injil. Karena tanpa pekabaran Injil, kita tidak tahu siapa yang dipilih, siapa yang tidak. Sebab iman itu datang dari pendengaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu harus diberitakan. Jadi rencana penentuan dan pilihan Allah itu dikaitkan dengan apa? Pekabaran Injil. Itu sebabnya Allah menyebut kita rekan-rekan kerja Allah untuk menceritakan Injil Kristus kepada orang lain. Jadi dia mendadak dia selamat, enggak. Harus lewat firman, harus lewat jalan keselamatan Kristus, harus menjawab ya kepada panggilan Yesus Kristus, dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Ingat tadi definisinya, ya? Dipilih oleh Allah Bapa, lalu apa? Dikuduskan oleh Roh Kudus dan menerima percikan darah, yaitu penebusan Kristus. Jadi salib harus diberitakan, Injil harus diberitakan. Aplikasi. Salah satu tanda dari orang pilihan yang sejati adalah rindu mengabarkan Injil, sebab dia ingin melakukan kehendak Bapa agar banyak orang diselamatkan. Bahkan 2 Petrus pasal 3 ayat 9 mengatakan, sebenarnya hatinya Bapa ingin semua diselamatkan. Itu sebabnya Yesus belum datang cepat-cepat. Allah masih sabar menunggu. Ya, Roma 12 ayat 11, sebab itu kamu harus berkobar-kobar mengabarkan Injil. Kamu jangan menjadi jenuh, jangan menjadi lelah, jangan menjadi lengah. Ya, tapi harus berkobar-kobar. Dan 1 Korintus 15:58 mengatakan harus giat melakukan pekerjaan Tuhan, sebab pekerjaan itu tidak akan sia-sia. Begitu Injil diberitakan, pasti ada respon dari orang-orang pilihan. Amin. Jadi saya bilang sama wanita itu, saya bilang kamu salah pikir. Kalau kamu sendiri punya pemikiran begitu, bahwa tidak perlu lagi mengabarkan Injil, biarin aja nanti orang pilihan keluar sendiri. Saya ragu, jangan-jangan kamu belum dipilih. Sebab kamu tidak mengerti pilihan itu berkait erat dengan apa? Pekabaran Injil. Gak bisa lepas dari Injil Kristus.